Malam ini saya ke Desa Puyung. Saya nggak merasa orang lain. Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya, walaupun kita berbeda. Oi. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. I love you. Wa'tasimu bihablillah. Satu hari Imam Ahmad bin Hambal hatinya ingin benar, condong betul ingin datang ke kota Baghdad. Padahal di Baghdad Imam Ahmad bin Hambal nggak punya santri, nggak ada keluarga, nggak punya teman. Tapi hatinya pengen banget datang ke kota Baghdad di Irak. Berangkat beliau dari kampung halaman pagi. Sampai di kota Baghdad hari sudah petang menjelang sore. Imam Ahmad bin Hambal mampir di sebuah masjid. Enggak lama masuk waktu sholat maghrib, ikut sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib, Imam Ahmad bin Hambal tadarus baca Quran. Masuk waktu sholat isya, ikut beliau sholat isya berjamaah. Selesai sholat isya, zikir, wirid, doa. Habis doa, Imam Ahmad bin Hambal karena seharian jalan, beliau capek lelah. Melepas jubahnya, melipat imamahnya, beliau jadikan kayak bantal. Beliau mau istirahat sebentar di dalam masjid. Datang merbot. Nah, merbot bahasa Lomboknya apa nih? Marbot. Sama ya? Sama. Sama apa enggak? Datang merbot, kata merbot, "Pak, jangan tiduran di masjid, masjid tempatnya sholat." Kata Imam Ahmad bin Hambal, "Mas, saya ini musafir datang dari jauh, saya mau istirahat sebentar saja." Nggak boleh. Masjid itu bukan tempat tidur-tiduran. Sholat isya sudah dikerjakan, jamaah sudah pada pulang. Sebentar lagi lampu saya mau matikan, pintu saya mau kunci. Kalau bapak mau istirahat, mau tidur, keluar, jangan di dalam masjid. Ya Allah, ulama besar sekelas Imam Ahmad bin Hambal dimaki-maki merbot. Merbot suwe. Belum kenal. Keluar Imam Ahmad bin Hambal dari dalam masjid. Di pinggiran jalan Imam Ahmad bin Hambal celingukan. Ah, celingukan apa bahasa Lomboknya celingukan? Bingung. Bingung bahasa Indonesia bingung. Celinga. Bingung aja lah. Di pinggiran jalan Imam Ahmad bin Hambal bingung. Saudara, kita bisa bayangkan pergi ke satu tempat, kita pun begitu tuh. Nggak ada tujuan, nggak punya keluarga, nggak ada teman, pasti bingung. Imam Ahmad bin Hambal di tepian jalan depan masjid bingung. Di pojok masjid ada pedagang martabak manggil, "Mas, sini." Dihampiri oleh Imam Ahmad bin Hambal. Kata pedagang martabak, "Mas, sampean bukan orang sini ya?" "Betul." "Sampean ngapain datang ke sini?" "Enggak tahu. Hati saya dari kampung pengen bener datang ke sini nih, tapi sampai sini saya bingung, enggak tahu mesti ngapa-ngapain." Ibaklah pedagang martabak. Kata pedagang martabak, "Ya sudah, begini aja. Mending nanti malam sampean tidur di rumah saya." Seneng Imam Ahmad bin Hambal. Kata pedagang martabak, "Senangnya nanti dulu, mendingan sekarang temenin saya jualan martabak." Saudara bisa bayangkan, ulama besar dimaki-maki merbot nemenin orang jualan martabak. Sepanjang Imam Ahmad bin Hambal nemenin pedagang tersebut, beliau kagum. Kenapa? Tidak ada sekalimat pun yang keluar dari bibir pedagang itu kecuali untayan kalimat istighfar.
Enggak ada kalimat percuma yang terucap kecuali untayan kalimat istighfar. Selesai berdagang, Imam Ahmad bin Hambal diajak pulang, nginep beliau 3 hari 3 malam lamanya. Selesai nginep, Imam Ahmad bin Hambal pamit mau pulang. Pak, saya pamit mau pulang. Terima kasih sudah dikasih nginep 3 hari 3 malam. Sesama saudara muslim, saya lihat selama 3 hari saya nemenin bapak, ibadah bapak biasa saja. Sholat ya cuma rawatib saja. Ba'diyah qobliyahnya enggak. Baca Quran juga seainan saja, sebentar saja. Tapi 3 hari saya nemenin bapak, tidak ada kalimat yang keluar percuma kecuali untayan istighfar. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Pak, saya mau tanya, memangnya sudah lama ngamalin istighfar? Kata pedagang tersebut, ya belum lama sih, baru juga 20 tahun. Tambah penasaran Imam Ahmad bin Hambal. Selama 20 tahun Bapak ngamalin istighfar, apa hajat dan kebutuhan Bapak dikabul oleh Allah? Jawab pedagang, walaupun saya cuma jualan kue, saya ngamalin dan mendawamkan istighfar, alhamdulillah hajat dan kebutuhan saya dikabul oleh Allah. Memang ada satu keinginan saya yang sampai sekarang belum kesampaian. Di kampung Ano saya dengar ada ulama besar, muridnya banyak, ilmunya luas. Saya pengen bener datang silaturahmi untuk ngambil berkah, tapi karena dagangan yang gak bisa saya tinggalkan, sampai sekarang itu belum kesampaian ngalap berkah sama ulama tersebut. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Pak, kalau saya boleh tahu itu ulama siapa namanya? Dengan jelas pedagang martabak berkata, ulama tersebut namanya Imam Ahmad bin Hambal. Sadarlah Imam Ahmad bin Hambal bahwa yang mengiringi langkah kakinya datang ke kota Baghdad adalah untayan kalimat istighfar. Bukan cuma itu, Imam Ahmad bin Hambal nginep 3 hari 3 malam di rumah orang yang mendawamkan istighfar. Yuk, daripada malam ini kita ikut ngomentarin orang, berkurang pahala kita, bertambah dosa kita, mendingan mulai malam ini dan seterusnya lisan kita basahkan dengan istighfar. Jelas? Jelas. Yang kedua, iya, saya cuma ngelihat jam doang. Yang kedua, basahkan lisan kita dengan memperbanyak bacaan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, Nabi Muhammad itu Nabi yang paling utama. Apa keutamaan baginda Nabi? Banyak, saudara. Alam ini diciptakan karena nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua nabi-nabi mereka sudah menggunakan doanya kepada Allah, tapi khusus baginda kita Nabi Muhammad, Nabi menjaga doanya, tidak digunakan di alam dunia tapi digunakan di alam akhirat nanti. Buat apa? Agar kita umatnya selamat. Amin. Maka daripada kita ikut ngomentarin orang, yang kedua mendingan perbanyak pembacaan sholawat. Semua kita pasti akan mengharapkan syafaat Nabi. Betul atau tidak? Betul. Nabi itu nabi yang utama, maka kita bersyukur kepada Allah ditakdirkan lahir menjadi pengikut nabi yang utama. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang utama, Allah berikan kita umatnya keutamaan juga. Dalam hadis qudsi Allah menjelaskan, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga belum dibukakan pintunya kecuali umat Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Kita harus bersyukur.
Kita Allah takdirkan lahir jadi pengikut Nabi yang utama. Oleh Allah kita diberikan keutamaan juga di akhirat. Nih nanti yang hadir di sini nih di akhirat dibangkitkan lebih dulu. Amin ya Allah. Dihisab lebih dulu. Lewat Siratul Mustaqim lebih dulu. Masuk surga lebih dulu. Kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ya resiko, jangan mau enaknya. Semua kita nih yang hadir 50 orang ada ini, 100 orang, 200 orang, 2000 orang, campur yang goib di luar. Nih saya yakin ratusan orang yang malam ini hadir di Yayasan Darut Tanwir, saya yakin semuanya pasti cinta kepada baginda Nabi. Betul apa tidak? Betul. Maaf. Kita ini baru pinter ngaku cinta sama Nabi. Betul. Oi. Kita ini baru pinter ngaku jadi umat Nabi. Apa enggak boleh Ustadz? Boleh. Yang namanya ngaku mudah, murah, gratis. Siapa juga boleh dan siapapun bisa ngaku. Betul apa tidak? Persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa tidak jadi umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya ngaku mah boleh-boleh aja. Sama juga begini nih, Bu. Saya tanya, Ibu kenal sama Pak Jokowi? Ngaku. Jokowi kenal sama Ibu? Kasihan deh. Apa bedanya sama kita? Kita nih baru cuma sekedar ngaku cinta kepada baginda Nabi. Persoalan besarnya di akhirat nanti kita diaku apa enggak. Itu yang jadi masalah tuh. Kalau kita ingin diaku sebagai umat baginda Nabi di akhirat, maka syariat agama Islam harus kita jalankan dengan sempurna. Kata Nabi, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan 2 macam warisan kepadamu. Nabi itu sudah wafat. Nabi udah wafat. Bu, mau kemana Bu? Mau kemana? Biarin yang bangun gua teriakin. Nabi itu sudah wafat. Beliau meninggalkan kita warisan. Kalau memang kita cinta kepada baginda Nabi, kalau memang kita pengen diaku oleh beliau, maka kita jaga warisannya. Sama orang tua kita. Kita punya orang tua, kita sayang bener orang tua kita. Tahu-tahu meninggal, punya warisan, kira-kira kita jaga apa tidak? Jaga. Jual. Apa warisan Nabi? Pertama Al-Quran. Al-Quran pedoman kita dalam kehidupan. Kalau mau selamat dunia dan akhirat, maka Al-Quran jadikan tuntunan. Maaf nih, sekarang ini Quran baru sebatas tontonan. Boleh jadi siang malam pagi sore Al-Quran kita baca. Boleh jadi di rumah kita taruh di tempat yang paling tinggi. Kita kasihkan minyak wangi. Kita mau ambil, kita cium dulu, kita bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Boleh jadi. Tapi Al-Quran baru sekedar tontonan, pajangan, hiasan saja. Apa buktinya? Isi dan ajaran Al-Quran tanpa terasa sering kita injak dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ini kan cuma tontonan, pajangan, hiasan.
kita hormati bentuknya, tapi isi kandungan ajaran Al-Quran sering tanpa terasa kita injak dalam kehidupan kita sendiri. Contoh, ada ayat